Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua simbol kode, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, diode, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal. Jenis gerbang logika. Terdapat 7 jenis gerbang logika yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan juga gerbang XNOR. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input yang menghasilkan output disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika terdapat 2 level. Kedua level tersebut pada dasarnya dapat dilambangkan dengan yang pertama high dan low, yang kedua fase dan true, yang ketiga on dan off, yang keempat 1 dan 0. Contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL atau transistor logic, maka 0V dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low atau 0, sedangkan 5V akan diasumsikan sebagai high atau 1. Hai semuanya, saya Bunga Safira dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input, mengolahnya, kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan ke mikrokontroler tersebut. Pada umumnya, sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat melakukan suatu tindakan ke lingkungan. Dengan demikian, maka secara sederhana, mikrokontroler diasumsikan ibarat sebuah otak yang terdapat pada suatu perangkat dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Mikrokontroler juga memiliki fungsi sebagai berikut. Pada umumnya, suatu perangkat dan sistem yang menggunakan mikrokontroler sebagai pengolahan data disebut sebagai embedded system atau dedicated system. Embedded system adalah suatu pengendali yang tertanam pada sistem atau perangkat, sedangkan dedicated system adalah pengendali suatu sistem yang dimaksudkan hanya untuk fungsi tertentu. Sebagai contohnya, printer. Seperti ini gambar printer, teman-teman. Printer adalah suatu embedded system karena terdapat mikrokontroler di dalamnya sebagai pengendali dan juga dedicated system karena fungsi pengendali tersebut hanya untuk menerima data dan mencetaknya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak atau software, dan juga pengguna yaitu brainware yang bekerja sama untuk menerima data, mengolah, menyimpan, serta menghasilkan informasi.
Sistem komputer bukan hanya sekedar komputer desktop atau laptop, namun mencakup seluruh perangkat elektronik yang melakukan proses komputasi seperti smartphone, server, mesin ATM, robot industri, hingga sistem kontrol otomotif. Sebuah sistem komputer idealnya dapat menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu input seperti keyboard, sensor, mikrofon, dan juga jaringan. Yang kedua ada proses atau pengolahan data. Mengubah data mentah menjadi informasi yang jauh lebih berguna melalui operasi aritmatika maupun logika. Yang ketiga output atau keluaran informasi ditampilkan melalui monitor, speaker, printer, maupun dikirim melalui jaringan. Dengan demikian, sistem komputer bukan hanya alat, tetapi mekanisme yang terintegrasi yang memungkinkan berbagai aktivitas digital terjadi secara efisien. Sistem komputer sendiri terdiri dari 3 komponen yang fundamental, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena membentuk hubungan yang simbiosis. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan juga disentuh. Terbagi menjadi beberapa jenis yang input device atau perangkat masukan seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, output device atau perangkat keluaran seperti monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Ketiga, ada Central Processing Unit atau CPU seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan perhitungan dan juga operasi logika. Yang kedua, Control Unit yang mengatur alur instruksi dan juga register yang melakukan penyimpanan sementara untuk pemrosesan yang cepat. Kemudian ada storage atau penyimpanan seperti RAM, SSD, memory card atau flash disk, dan juga cold storage. Selanjutnya ada peripheral device, yaitu seperti modem, router, graphic tablet, dan juga card reader. Semua perangkat keras ini bekerja saling terhubung melalui arsitektur komputer yang terstruktur. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software adalah instruksi atau program yang mengendalikan cara kerja hardware. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Berikut jenis-jenis software antara lain A. Sistem operasi atau operasi sistem. Mengelola sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Contohnya Windows, Linux, dan iOS. B. Aplikasi software. Program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu, misalnya Microsoft Office, browser internet, dan aplikasi desain grafis. C. Utility software, yang membantu pemeliharaan dan pengelolaan sistem, seperti antivirus, disk cleaner, dan batch control. D. Bahasa pemrograman, digunakan untuk menulis program, contohnya Python, Java, dan JavaScript. Software memungkinkan perangkat keras bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada brainware atau pengguna. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan pengembangan atau pengelolaan sistem komputer. Brainware meliputi A. End user, pengguna akhir seperti siswa, pekerja kantoran, atau pemilik ponsel. Yang kedua yang B ada programmer, menulis dan merancang perangkat lunak. Yang ketiga ada teknisi komputer, bertanggung jawab pada perbaikan hardware. Yang D. Administrator sistem, yang mengolah sistem dan jaringan. Yang E. Analisis sistem, merancang kebutuhan sistem.